Hai, selamat datang kembali bersama gue Jisung. Di part kali ini gue akan jelaskan ya apa itu tes bakat skolastik dan bagaimana tips-tips dalam mengerjakannya agar teman-teman bisa lolos ke tahap terakhir di substansi atau wawancara. Nah, di part kali ini gue cuma sedikit sharing aja ya. Nanti kalau misalnya untuk pembahasan soal dan segala macem, gue kasih linknya aja untuk pengerjaan atau soal-soal yang sudah gue punya atau gue pelajari sebelumnya. Nah, kalau misalnya teman-teman itu membutuhkan yang pembahasan dan segala macam, mungkin teman-teman bisa cari ya. Nanti gue jelaskan di tips mengerjakan tes bakat skolastik. Oke, langsung saja. Apa sih tes bakat skolastik itu? Nah, tes yang menguji kemampuan nalar dan logika teman-teman dalam memecahkan permasalahan dan soal-soal secara logis. Jadi semua soal yang dibuat di dalam tes bakat skolastik itu memang diarahkan untuk melihat bagaimana sih kemampuan teman-teman dalam menalar, melogika, kemudian membahas secara cepat dan akurat. Karena kadang-kadang di jawaban itu, walaupun ini opsi ya, ABC seperti itu nanti juga ada pengecohnya teman-teman. Bisa jadi itu jawaban yang teman-teman anggap salah, ternyata itu benar. Nah, memang banyak kasus di soal-soal itu ada yang random dan ada yang tidak ada jawabannya. Jadi kayak semacam soal bonus lah. Makanya nanti di tips gue bakal jelaskan bagaimana cara menjawab di soal-soalnya. Kemudian di poin kedua, melihat seberapa jauh proses pemecahan soal dengan rumus, penalaran, dan logika dari setiap soal yang cepat dan tepat sesuai dengan waktu yang disediakan. Jadi ada batasan waktu ya teman-teman dalam mengerjakan di tes bakat skolastik ini. Kalau nggak salah saya ingat gue itu 120 menit. Untuk jumlah soalnya gue agak lupa karena mungkin di tes bakat skolastik yang sekarang itu ada perbedaan. Mungkin teman-teman bisa melihat di periode sebelumnya ya, karena di periode gue sendiri sih karena itu full online, jadi memang pengerjaannya gue nggak begitu memperhatikan. Cuma memang di skor akhir nanti gue jelaskan dapat berapa. Kemudian di poin ketiga, setiap jalur memiliki passing grade yang berbeda-beda. Perlu diketahui juga ya teman-teman, untuk beberapa case di beberapa jalur juga berbeda-beda. Kalau di gua pribadi, karena gua masuknya di jalur afirmasi prasejahtera bidik misi, itu masuknya ke passing grade minimal 90. Nah, saat itu kalau nggak salah gua dapat 135 untuk hasil dari tes bakat skolastik. Nanti gua tampilkan di samping kiri gua ya untuk screenshotnya itu seperti apa. Kemudian model tes seperti tes substansi masuk calon pegawai negeri sipil. Soal-soal memiliki tingkat dan pola yang sama namun dengan kesulitan yang berbeda. Biasanya untuk dalam satu tahun itu baik periode 1 ataupun periode 2 itu karakteristik soalnya berbeda-beda teman-teman. Kalau misalnya di periode yang pertama itu cenderung terlihat lebih mudah, tapi kalau masuk ke tahap 2 itu lebih sulit, rumit, tapi secara passing grade bisa jadi lebih rendah seperti itu. Itu terjadi di tahun gua ketika ujian tes bakat skolastik. Kemudian udah gue jelaskan ya di case gua di poin 5 ini, karena jalurnya afirmasi prasejahtera bidik misi, maka passing grade yang harus didapatkan saat itu adalah 90. Nah, gue dapat 135. Untuk buktinya sudah gue cantumkan tadi. Oke, untuk jenis soalnya di tes bakat skolastik itu yang pertama ada subtes verbal, kemudian ada subtes numerik, dan yang terakhir itu ada subtes penalaran. Nah, di setiap ini soal-soal ini ada pengerjaan yang memang dikerjakan secara logika, ada yang dikerjakan dengan rumus, dan juga yang dikerjakan dengan pola. Nah, teman-teman itu bisa mengerjakan secara akurat dan tepat dengan waktu yang sudah diberikan. Jadi memang banyak soal itu yang kemungkinan jawabannya tidak ada. Jadi sebisa mungkin teman-teman itu menjawab semampunya, sebisanya, dan melihat soal yang lebih mudah terlebih dahulu untuk dikerjakan. Karena sekali lagi teman-teman, tujuan utama teman-teman tes bakat skolastik itu ya tembus passing grade-nya dulu. Kalau misalnya teman-teman itu sudah melampaui poin passing grade-nya, pasti untuk tes selanjutnya itu akan jauh lebih mudah. Karena ini memang penyaringannya akan jauh lebih besar daripada tes administrasi seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, bagaimana sih tips mengerjakan tes bakat skolastik ya? Oke, yang pertama, memperbanyak belajar soal-soal yang sejenis. Ini pembahasannya itu ada di video YouTube dengan kata kunci tes bakat skolastik
beasiswa LPDP. Jadi teman-teman itu bisalah melihat pembahasan soal-soal yang ada di YouTube. Jadi banyak sekali kakak-kakak tingkat awardee yang memang membahas tes bakat skolastik ya, dengan penjabarannya masing-masing. Teman-teman bisa mencari referensinya dari sana. Kemudian kebanyakan soal mirip dengan TPA atau Bappenas. Silahkan teman-teman akses ya. Sebenarnya untuk linknya bakal gua bagikan di kolom deskripsi. Nah, itu adalah soal-soal yang gua gunakan untuk belajar ya teman-teman selama 1 bulan ke depan seperti itu, karena untuk menunggu hasil administrasi memang butuh waktu ya, antara 3 minggu hingga 1 bulan dari masa jam server submit yang teman-teman lakukan kemarin. Yang poin ketiga, mengerjakan soal yang paling mudah, lompati yang dirasa sulit. Setiap soal memiliki nilai yang hampir sama. Usahakan terjawab semua dan gunakan manajemen waktu sebaik-baiknya. Jadi memang soal itu walaupun mudah, walaupun sedang sulit, itu nilainya sama. Jadi usahakan teman-teman mengerjakan yang teman-teman bisa. Dengan kalkulasi itu teman-teman bisa melihat dengan passing grade yang dipersyaratkan melampaui atau tidak. Kemudian poin keempat, tidak harus perfect. Yang terpenting adalah lolos dari passing grade yang sudah ditetapkan agar dapat melaju ke tahap selanjutnya. Di Telegram itu, oh iya, gua bisa menjawab sekian soal atau apapun. Nah, itu tidak jadi indikator teman-teman bisa lolos, karena banyak indikator lain yang mempengaruhi, terutama teman-teman itu walaupun lolos passing grade belum tentu nanti kedepannya bisa lolos di substansi. Nah, usahakan teman-teman itu ya walaupun nilainya yang pas-pasan, di seleksi terakhir substansi atau wawancara itu lebih maksimal. Jadi poinnya yang terpenting adalah lolos passing grade terlebih dahulu di seleksi yang ini. Kemudian yang terakhir dan yang paling penting teman-teman adalah belajar, dan belajar. Kemudian diakhiri dengan doa dan meminta restu orang tua di hari ketika teman-teman ujian. Teman-teman memastikan di 3 atau 4 hari sebelum ujian itu sudah rileks, tidak memikirkan beban gue harus lulus dan segala macam. Ya, itu adalah poinnya nanti tulus teman-teman, karena mengerjakan soal-soal ini ketika teman-teman panik, waktu yang teman-teman buang walaupun cuma 30 detik itu sangat berharga. Setiap soal ini pasti akan menguras waktu, energi teman-teman dalam mengolah, menjawab, dan menalar setiap pertanyaan yang ada di soal ini. Jadi usahakan teman-teman itu mengerjakan semaksimalnya dan semampunya. Jangan memaksakan yang justru membuang waktu teman-teman di soal-soal yang sekiranya tidak bisa teman-teman jawab, karena itu akan membuang waktu. Oke ya, di part ini gue cuma menjelaskan sekian aja. Nanti di part selanjutnya gue mau sedikit membahas tentang substansi atau wawancara ya, yang gue lakukan, dan sedikit tips yang bakal gue berikan di part selanjutnya. Oke, jika teman-teman ada pertanyaan atau masih bingung dengan penjelasan yang gue jelaskan saat ini, silahkan teman-teman meninggalkan komen baik di akun YouTube ini, kemudian baik DM di Instagram, email, atau sosial media yang lain, di LinkedIn atau apapun. Silahkan teman-teman bertanya, sebisa mungkin nanti gue jawab sesuai dengan kapasitas yang gue punya, seperti itu. Oke, jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya agar informasi yang teman-teman dapatkan saat ini bisa juga dinikmati teman-teman yang lain. Dan jangan lupa juga subscribe, nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan update di setiap gue membuat video di channel ini. Oke, see you next time.